Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya dengan JCL Jose Coalinge. Dan tamu kali ini adalah seorang bintang yang sangat luar biasa di era 70-an sampai sekarang masih eksis. Siapa dia? Dia adalah Mama Lupus, Neni Triana. Bukan Mama, kalau kita dikenalnya pada waktu sinetron itu Mami. Oh, Lupus. Mami Lupus ya. Kayaknya ini dibuka aja ya? Iya baik ya. Tante. Oke. Oke ya, tadi kita udah melihat bahwa kita selalu menjaga 3M, yaitu selalu menggunakan masker. Tante tadi kan ya, udah tuh. Tadi sudah. Ya, dan selalu cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun. Dan menjaga jarak. Jaga jarak ya Tante. Kita musuhan dulu Tante. Iya, oke. Oke Tante, tadi kan bicara masalah Mama atau Mami Lupus ya. Itu sinetron tahun berapa Tante? Itu tahun 74 ya. Itu sinetron atau apa? Sinetron. Oh tahun 74? Itu Tante kayak ngantor di Indosiar. Itu setiap jam 7 pagi Tank sudah ada di studio. Wow. Sampai malam. Dari jam? Dari jam 7 pagi. 7 pagi? 7 pagi, makanya kan seperti ngantor kan. Kayaknya bukan tahun 70 deh, 90-an. Pas Krismon, apa sebelumnya? 94, kok 74. Sorry, maaf, salah. Ya nggak apa-apa ya. Maklum nih, tante kita ini udah usur. Sorry tante, tapi tetap masih cantik, awet muda. Oke tante, kita bicara ke masalah kita. Dari awal ya? Iya tahun 70 nih. Oh, 60 ya? Sebelum. Tante tuh pertama muncul tahun 64. 64 ya? Ya, ini dia. 64 itu saya umur baru 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu baru belajar yang namanya keberanian aja, nyanyi, berani naik panggung gitu, nggak malu gitu ya. Walaupun mikrofon tidak bisa mencapai, kan mikrofon zaman dulu kan tidak bisa dinaik turun, segitu ya segitu, jadi ganjel ada kayak semacam, kalau orang Sunda bilang jojodog ya. Jojodog itu apa? Kalau orang Jawa dingklik katanya kayak gitu. Jadi pakai itu terus bisa mencapai ke mikrofon. Nah, gitu, bukan digendong tante? Enggak. Jadi pakai jojodog. Ya sahabat, pada era itu tante Neni Triana sudah uji nyali di atas panggung pada usia 9 tahun pakai jojodog sampai sehingga bisa meraih mikrofon. Ya. Betul tante? Betul. Dan saat itu saya itu sebagai penonton. Maksudnya dipanggil? Saya nonton, ada 17 Agustusan, ada band Rapsodia terkenal. Terkenal era itu. Nonton ke lapangan sama pembantu. Begitu di MC-nya bilang, katanya siapa yang mau nyumbang nyanyi, naik ke atas. Itu karena kepengen banget naik panggung, saya langsung gitu kan, langsung naik ke panggung tuh saya nyanyi. Pada saat itu saya nyanyinya lagu Lilis Suryani yang terkenal. Lagu Gang Kelinci. Setelah itu saya nggak boleh turun, diminta sama manajernya mau nggak jadi penyanyi tetap kita. Rapsodia ini tante. Iya. Jadi sempat. Jadi pada saat itu dikasih tahu jadwal latihan, saya mulailah jadi anak didik band Rapsodia. Dari situ setelah digembleng beberapa segala macam lagu. Rapsodia itu pada saat itu memang sedang top-topnya ya, dan banyak keliling Jawa Barat. Mulailah satu panggung saya bisa nyanyi dengan Titik Puspa, dengan Dara Puspita, dengan Kusplus, artis-artis zaman dulu yang terkenal. Padahal tante usianya masih 9-10 ya? 9 tahun. Jadi Rapsodi itu berapa tahun tante? 3 tahun. 3 tahun setelah itu saya 9, dilepas. 10, 11. Ya, nah 12 tahun mulai dilirik oleh produser film. Karena nama udah mulai sedikit ada, kesebutlah namanya gitu ya, nggak top banget sih, cuman artinya ada penyanyi cilik, pinter nyanyi gitu kan, cantik lagi. Kata coba dicoba di film, kata gitu. Udah akhirnya judul filmnya apa? Neni. Dirubah jadi Neni. Tadi sebelumnya judulnya beda. Terus akhirnya jadi Neni. Nama tante itu. Iya. Oke. Dan itu seluruh Indonesia instruksikan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan zaman dulu harus nonton, wajib nonton. Jadi ini cerita Neni ini tentang edukasi ya, wajib ditonton, pendidikan luar biasa ya. Dari situ baru
merambahlah ke rekaman. Oh, Mau tahu jadi nggak? film dulu, Ya. dulu baru rekamannya. Baru rekaman. Ingat album pertamanya, Tante? Nah, ini menarik. Lagu pertama itu di album pertama kan 10 apa 12 lagu gitu. Kurang Biasanya, satu lagu, kurang satu satu lagu. Akhirnya kurang satu lagu. Pas tiba-tiba dari jauh ada almarhum Benyamin S. masuk ke dalam studio, datang. Pin, punya lagu nggak nih buat nih? Katanya ada penyanyi dari Bandung, penyanyi cilik katanya. Lagu yang kocak deh, yang lucu katanya. Lagu apa? Buat anak kecil ya? Ada katanya. Itulah nyanyi saya lagu hujan gerimis aja, ikan teri diasinin ya. Itu Tante. Itu pertama kali dengan suara cemprengnya. Gitu. Suara masih cempreng gitu kan. Nah, tapi respon pada saat itu? Responnya ya biasa aja. Saya merasa tidak lagu-lagu, pokoknya saya merasakan bahwa lagu-lagu untuk rekaman saya mungkin kurang hoki ya, atau memang kurang waktunya, kurang tepat, atau suara saya memang kurang memadai. Saya lebih banyak show on air di panggung-panggung. Justru saya lebih banyak digembleng dari panggung ke panggung. Jadi untuk untuk menghadapi audiens yang mau ratusan atau ribuan, bahkan puluhan ribu, saya nggak gentar. Jadi saya pede banget gitu, pede tampil dan senang gitu dilihat orang banyak. Oh, jadi pada saat rekaman ini kurang berhasil ya Tante? Kurang, karena mungkin nggak cocok sama lagu saya gitu. Walaupun ada lagu almarhum Zakaria memberikan lagu dangdut tapi semi agak Melayu lah ya, tidak dangdut. Masih ingat lagu itu? Judulnya Duduk Melamun. Ini bukannya lumayan responnya? Itu lumayan karena ternyata di album yang sama? Enggak, beda. Album kan udah 21 album, beda-beda. Ada lagu Sunda, ada lagu Melayu, ada lagu Gambang Kromong sama Mansur S, bermacam ragam. Ada lagu Keroncong sama Tony Suryono. Iya, semuanya saya coba. Nah, jadi duduk melamun ini seperti bagaimana? Duduk melamun itu jadi lucu ya. Ketika suatu hari saya sama keluarga lagi makan di Pecenongan ya, makan seafood gitu ya. Tahu-tahu ada biasa ya. Pengamen, tapi banci-banci gitu. Oh kan? Gitu, iya. Nah, mereka nyanyi, lagu saya. Terus mereka apa? Yang lagu yang bagaimana Tante? Kalau ku ingat mimpiku semalam, Duduk Melamun judulnya. Saya sampai terus, kok laguku berarti lumayan hit juga gitu kan. Itu. Seperti Jose kan masih kecil-kecil kan papa suka muterin. Gitu Dengar lagu itu. Covernya kayaknya begini deh. Iya. Masih PH di era itu kan. Piringan hitam. Nah, piringan hitam bentuk CD juga saya udah banyak, dan ada 2 album yang saya rekam di Singapura. Oh, ada sempat dari EMI Record gitu di Masih ingat barangkali judulnya Tante? Nah, itu lagunya karena itu ada saduran lagu-lagu barat, lagu The Cats di Indonesia kan, direkamnya di sana. Di antaranya lagu The Cats itu lagu Why sama I Got to Know What's Going On. Tapi di Indonesia lagu gitu. There's a kind of that in my mind. Apa namanya? Lihatlah air mata dana. Pokoknya apa di itu Indonesia di Singapura kan? ya. Di Singapura. Tapi memang untuk mereka gitu. Diedar di Singapura. Diedar di Singapura, tidak untuk Indonesia. Betul. Oh, luar biasa ya Tante ya. Setelah itu semua mulai mulai dewasa, mulailah filmnya juga film remaja, film dewasa. Cinta-cintaan ya. Iya, kayak begitu. Mulai merambah ke tetap film layar lebar. Ketika Krismon, nah mulailah yang namanya semua tahun orang 96-an ya? 98 ya. Oh iya 98 ya? Iya kan Krismon. Beralih semuanya ke sinetron, terus artis-artis bikin kafe. Nah pada saat itu saya juga ikut-ikutan lah bikin kafe Mami Lupus di Monas itu ya. Nah, terus saya juga lebih banyak ke sinetron pada akhirnya. Dan ya alhamdulillah sinetron itu saya banyak banget.
sampai Mami Lupus itu ya, apa tuh yang film Lupus, serial Lupus itu anaknya saya Mami nggak ganti-ganti, anaknya ganti-ganti. Dari mulai Oka, Irgi, terus siapa lagi, ada 2 lagi gitu ya pemainnya. Dari mulai istrinya Gusti Randa tuh? Nia sampai terakhir Agnes Monica. Oh, Agnes sempat. Agnes yang jadi Lulu yang terakhir. Karena waktu itu Agnes aja masih lucu banget, masih SD, belum kalau diva SMP. Ya sekarang oh, belum, masih SMP. Tapi itu anak terlihat dari waktu di lokasi syuting, bawa buku segala macam, itu buku pelajaran tuh, memang itu anak smart. Smart dan pintar ya. Pintar banget. Oke Tante, sebentar lagi kita lanjutkan ke situ. Kita kembali dulu di era-era Tante masih kecil. Siapa sih yang memiliki bakat dari kedua orang tua sampai turun ke Tante? Jadi kebetulan di keluarga kami itu memang dari zaman-zaman dulunya itu memang sangat melestarikan kebudayaan ya. Kecapi Suling, Cianjuran. Oh, Sunda, kebudayaan Sunda. Dan di antara tante-tante juga ikut bintang radio. Ada beberapa yang sudah mendapat biar juara 1 nasional, bintang radio nasional kayak begitu. Nah, mamiku itu ada jadwal yang seminggu sekali itu on air di RRI Bandung. Ini maminya. Mamiku. Kecapi Suling. Beliau nembang seperti suara Tati Saleh lah begitu kan. Nah, itu saya selalu diajak sampai terngantuk-ngantuk nungguin Mami. Makanya karena mungkin dari kecil itu diperdengarkan. Dicekoki, tembang-tembang gitu ya. Jadi apa sih namanya lagi? Cianjuran. Cianjuran ya. Tolong dong ditembangin. Cianjuran tuh kayak gini, berbeda ya. Tapi menurut beberapa kalangan bahwa lagu Sunda yang sangat yang asli ya, Cianjuran itu adalah lagu yang tersulit di dunia. Betul. Cianjuran lagu tersulit di dunia. Kesulitannya di mana di sini sampai? Karena dia ada cengkok-cengkok yang sangat etnik, yang sangat khas sekali Sunda itu. Dan sulit dipelajari. Berbeda dengan Sunda, nembangnya sama Cirebon? Beda. Jadi Jawa juga tembangnya juga beda. Tapi Sunda itu yang tersulit di dunia. Coba Tante bisa dipraktekkan. Ku lucu malati nu aya di taman sari. Wah, luar biasa. Pantas saja ya Tante. Itu karena seringnya Tante diajak sama Mami ke RRI sampai akhirnya merasuk ke hati dan dicekoki ya. Akhirnya otomatis. Itu Mami saya kalau udah ngajarin apa, coba belajar lagu ini. Aduh Mami susah banget lagunya kayak begitu. Coba dulu. Kasih lagu yang sangat sulit. Kasorotan sinar layung itu saya belajar gitu. Dari usia sebelum ini. Berarti 7, 8, 9 ya. Iya, sebelum jadi penyanyi pop diajarin itu dulu, setengah mati susahnya. Oke Tante, jadi kita udah tahu bahwa bakat ini turun dari Mami ya Tante. Jadi Tante, siapa yang memberikan support sepenuhnya dengan karya Tante di awal-awal? Jadi sebetulnya ini adalah ambisi daripada almarhumah nenek saya. Oh, ada ambisi juga dari nenek. Ingin cucunya. Iya, beliau yang kepengen mencetak. Kan langsung saya diambil dari usia 21 hari, ini bayi warnanya, rambutnya tuh warnanya kuning emas, kulitnya katanya putih kemerahan. Waduh, katanya ini mesti mamah katanya bilang ke ibu saya. Mama nenek yang mesti ambil katanya, apa mesti yang ngurus katanya. Ini bisa jadi artis, bisa jadi bintang kan begitu. Nah, ketika itu mulailah mama ini yang ngegembleng. Akhirnya sampai beliau meninggal,
itu selalu menjadi manajer saya. Jadi kalau di kalangan kita nih, di kalangan teman-teman sahabat-sahabat artis misalnya Mbak Heni, Mbak Emil, Mbak Herti Kusenda, Henny Purwonegoro, Erni Johan, pokoknya angkat-angkatan itu ya, Teti Kadi, itu ibu-ibunya taunya itu disangkanya ibu saya. Padahal nenek. Padahal nenek. Karena manggilnya mama. Mama. Sahabat JCL, kita udah mendengar ya bagaimana Tante Neni bersama sahabat-sahabatnya lain selalu bersama dengan manajer-manajernya, para ibu-ibunya. Ya. Sementara Tante Neni bersama nenek tercinta. Iya. Berapa lama itu Tante? Sampai beliau meninggal. Tahun berapa ya? Saya lupa ya tahunnya. Oh, ya. Tapi pokoknya beliau itu tidak pernah melepaskan saya dipegang oleh mami saya atau papi saya. Tapi mami sama papi tidak ada maksudnya jealous atau gimana? Oh, sangat feodal. Nenek feodal. saya feodal, semua harus nurut pokoknya. Tidak ada yang boleh ini. Di beliau yang ngatur. Oh, lo hebat. Semuanya. Nenek canggih. Canggih, semuanya nurut. Dan kita itu iya semuanya. Nah, setelah itu kan Tante, kita kembali lagi ke masa Krismon. Ya. Nah, Tante kan bikin kafe nih, Mami Lupus. Terus tiba-tiba kok membuat kafe, sementara Tante kan punya nama besar. Iya. Ngapain sih bikin kafe pada saat itu? Karena ditawarin oleh Rudy Salam waktu itu. Oke, Rudy Salam, Roy Martin kan pada bikin tuh. Non, ayo dong Non, ngeramein bikin apaan itu? Bikin aku nggak bisa masak, nggak suruh orang lain itu buat nama-namanya aja katanya mesti didaftar kayak begitu. Tahu nggak pada akhirnya sampai kafe itu sedikit-sedikit akhirnya pada berhenti tinggal 5 kafe. Yang terakhir saya malahan. Sampai yang 5 terakhir saya masih bertahan dan masih bagus pasarnya. Luar biasa ya Tante ya. Karena kebetulan pada saat itu ternyata saya justru bisa membuka kesempatan mami saya jago masak, terus ipar-ipar saya pinter-pinter masak, terus adik-adik saya yang laki-laki itu sama ponakan juga ternyata pinter seperti ini. Bukan, justru untuk minuman. Bartender. Jadi bangsa jus segala macam, coffee. Jadi dilibatin. Jadi ternyata membuka kesempatan buat mereka. Buat mereka keluarga. Jadi anggap aja ini kafe keluarga ya. Kafe keluarga memang. Oke Tante. Nah, itu saya beberapa kali dapat pertanyaan. Loh bukannya itu Ibu Neni Triana itu kan pemain antagonis. Betul itu Tante? Hampir semua sinetron terutama ya. Kalau waktu film layar lebar kan itu manis-manis, bermacam ragam lah ya. Sinetron itu nggak tahu kenapa saya selalu diposisikan untuk jadi antagonis. Pertama waktu itu Om Pitra Jaya Purnama, kamu main yang antagonis ya? Nggak salah, saya nggak ngerti gimana, saya kan nggak pernah marah di rumah juga, nggak pernah teriak-teriak atau gitu, nggak. Ininya katanya udah kelihatan kata ininya untuk antagonis keren. Ya udahlah, karena saya mesti nunjukin bahwa saya juga harus mampu kan, bahwa peran ini saya coba. Ternyata setiap orang minta, PH yang minta, selalu saya diposisikannya untuk antagonis. Nah, itu juga kan kita juga harus smart juga sebagai pemain, bahwa untuk antagonis itu nggak boleh sama. Jadi setiap adegan, setiap judul harus dibedakan. Kita harus punya jalur yang karakternya seperti apa gitu kan. Ada yang karakternya begini, ada yang karakternya tidak boleh sama. Karena kalau sama ya Neni Triana lagi marah-marah dong itu. Bukan sebagai tokoh lain. Ya kan kadang-kadang Tante sebagai tokoh Tante Mira, Tante Tuti atau siapa ibu ini beda-beda ya. Coba Tante, sahabat JCL ingin menyaksikan Tante Neni Triana marah-marah, ya kita lihat ya, dia marah sama Jose, biarin aja. Ayo Tante. Kalau Tante marahnya, terutama yang marah nyelekit ya. Ke mantu ya. Andai kan ini menantu ya. Menantu. Oke, gini ya. Kalau memang kamu mau diakui sebagai menantu saya, gak bisa cara kamu berpakaian seperti ini. Saya selalu memandang bukan soal pakaiannya,
Tapi karakter kamu dengan pakaian ini itu menandakan bahwa kamu tuh memang tidak pantas menjadi menantu saya. Mengerti kamu? Mengerti, Bu. Nah. Oke. Luar biasa. Jadi enggak, tapi kadang ada yang teriak-teriak. Tapi kalau teriak-teriak kan jarang ya. Jarang ya. Jadi lebih banyak bermain di dalam sampai orang nyelekit. Intonasi ya. Intonasi. Wah, luar biasa, yang berkarakter. Terus film yang paling berkesan yang Tante perankan itu apa? Selain Neni. Kan udah remaja tuh cinta-cintaan. Iya. Sebetulnya kan memang berbeda-beda ya. Ada ininya sih sebetulnya mungkin pengalaman atau ada yang berkesan karena mungkin ramainya dengan para pemain gitu ya, lebih berkesan atau apa. Mungkin diantaranya kalau film layar lebar saya dulu karena dulu kan sama-sama kita yang 9 Jana Genit. Oke. Oh iya, ada Mati Siregar, Wike Widowati, Emma Husin. Itu seru Yeti gitu. Loren. Terus siapa lagi banyak ya? Banyak. Karena ini yang berkesan. Berkesan karena kita tuh fun gitu ya. Oke. Satu lagi Susana Cecilia. Ya, betul. Nah, ini berkesannya sampai sekarang masih menjalin keakraban. Ternyata sampai sekarang saya masih ketemu Wati Siregar, Wike Widowati, Yeti Loren. Emmy Husin. Oke. Nila. Oh, Nila juga ya. Masih ketemu gitu kan. Luar biasa. Jadi ya. artinya nah itulah makanya kita karena memang tidak pernah ada berantem atau apa ya. Kita tuh fun, benar-benar kayak sahabat. Keluarga ya, sahabat ya, dan keluarga di film ini. Nah, terus, kalau di sinetron yang lebih ininya ke belakangnya, saya suka suasana pada sinetron Hikmah. Oh, Hikmah. Tante juga adegannya marah-marah juga kan? Marah-marah. Jadi mertua yang jahat. Nah, tapi menantunya kan Tamara kan. Jadi saya kan selalu nyelekit kayak begitu. Ih mama galak banget katanya. Tapi walaupun mama tidak melotot tidak apa, tapi kata-katanya itu tuh nusuk banget kata Tamara gitu kan. Jadi antara sama anak-anak itu tuh dekat kita. Oke. Nah Tante, ini kembali kan kita dalam dekat ini merayakan Hari Ibu. Makna Hari Ibu itu seperti apa sih di mata Tante Neni Triana? Ya, yang pasti ibu itu tidak ada gantinya buat anaknya. Ya, karena melahirkan dan menyusui. Walaupun ada sebutan misalnya ibu sambung. Oke, ya kan? Ibu sambung. Atau ibu angkat, ibu tiri, ya ibu sambung maksudnya. Tapi tetap yang namanya ibu kandung yang melahirkan itulah luar biasa kalau buat saya ya, tidak tergantikan. Begitu ya Tante? Ya, dan apapun ibu kita, entah itu karakternya, mungkin buat orang lain, kalau saya punya ibu kayak begitu, tetap yang namanya anak itu tetap harus menghormati ibu kandungnya, siapapun dia dan apapun yang dikerjakan dia dan apapun perbuatannya terhadap kita atau menyakitkan. Tetap dia adalah ibu kita ya. Iya, tetap seorang anak harus hormat kepada ibunya ya Tante. Pada ibunya terutama. Ini kan menjelang akhir-akhir daripada episode kali ini. Ya. Saya dengar Tante katanya memimpin suatu yayasan. Ya. Kira-kira seperti apa sih yayasan itu Tante? Sebetulnya tidak sengaja ya pada waktu itu kita kumpul, ada 12 orang. Karena kan takutnya kita di hari tua itu tidak pernah silaturahim gitu ya, jarang ketemu. Nah pada saat itu terbersit, kita kumpul aja yuk, kita bikin wadah, bukan yayasan. Wadah. Ya, wadah. Oh awalnya dulu. Awalnya wadah. Oke. Jadi ini sebuah wadah untuk silaturahim, mengumpulkan teman-teman artis di zamannya, di zaman kita lah waktu itu ya, karena memang angkatan kita gitu, angkatan 60 sampai 80 gitu. Dikumpulin, tadinya hanya 30 orang. Awalnya wadah ini. Iya. Awalnya 30 orang, dan yang mendirikan adalah selain saya ada Dian Piscesa, ada Neneng Salmia, Marini,
ada Tri Yudiman, ada Yana Akbari, Rudi Salam, Pak Bom Bom ya, udah almarhum ya. Pak Bom Bom ya. Almarhum ya. Maaf kalau ada yang lupa saya sebutkan. Jaya Iskandar barangkali. Oh bukan. Itu pendiri ya. Jadi pendirinya adalah itu 12 orang. Kemudian kalau ketua umum kan bisa ganti-ganti dari para anggota. Awal dari 30 orang, lama-lama banyak. Nah, sekarang yang sudah tercatat ada 240. 240 anggotanya. 240 nama. Itu yayasannya apa sih, Tante? Starina namanya. Starina itu Solidaritas Artis Indonesia. Starina bisa juga Bintang Indonesia. Bintang Star. Indonesia. Kan bintang, bintang. Star itu sendiri bisa Solidaritas Artis Indonesia. Oke, Tante. Tapi kita nggak sekedar hanya kumpul begitu aja. Selain untuk mendekatkan silaturahmi ya, kita juga suka bikin event. Ini kegiatannya suka bikin event. Bikin event. Ya. Termasuk Jose, ya betul. Jose juga kan ada di situ. Oh, Jose juga ya? Iya, selalu membantu event-event. Dan kita juga terbersit kepingin setiap tahun itu ada pemberian award kepada artis-artis yang di dalamnya, membernya gitu kan. Karena mungkin luput dari pemerintah untuk memberikan award kepada teman-teman yang ada di Starina. Tapi kita yang tahu bagaimana mereka sejarahnya. Mungkin kita yang lebih paham siapa aja yang bisa diberikan award kayak begitu. Oh gitu, Tante, luar biasa sekali ya Tante yayasan ini ya. Jadi dengar katanya udah jadi yayasan ya? Sekarang jadi yayasan karena untuk legalitasnya ya. Kalau kemarin Starina itu kan belum ada legalitas, hanya wadah. Terus sekarang sudah ada. Itu sudah berapa lama, Tante? Sebagai jadi yayasan? Starina ini. Oh, kalau Starina itu berdiri dari 2003. 2003 sampai sekarang. 17 tahun. 17 tahun ya, luar biasa sekali ya. Jarang sekali ada suatu komunitas, bukan komunitas ya. Memang tadinya komunitas, wadah. Komunitas ya. Sampai berusia 17 tahun karena kekuatan itu adalah kebersamaan. Ya. Oh, luar biasa, Tante. Tante, barangkali ada yang bisa disampaikan buat sahabat-sahabat JCL yang kira-kira ingin sekali menjadi artis seperti Tante, apakah perlu mengikuti idolanya seperti Tante? Bisa disampaikan kepada sahabat CCL di halo sahabat CCL. Saya rasa kalau untuk menjadi artis seperti siapa gitu, jangan mau ya. Artisnya sebagai diri sendiri aja. Kalau menurut saya ya, jangan sampai meniru pengen seperti si Anu. Boleh prestasinya iya boleh, tapi kalau untuk meniru secara plagiat jangan. Lebih baik jadi diri sendiri ya. Dan tonton terus acara ini bagus loh. Jadi Anda semua bisa bisa melihat dan mengetahui bagaimana artis-artis zaman dulu memulai karirnya seperti itu ya. Oke. Tante, tantangan satu aja. Tante nyanyiin dong lagu apa yang Tante sering nyanyikan, apalagi sekarang katanya lagi show ya. Ya oke deh. Saya mau nyanyi lagu ini aja, lagu lama. Boleh lagu lama, lagu apa? Ya. Boleh. Lagu barat, lagu Indonesia, boleh ya? Tante. Lagu lama. Oke. Love is a many splendid thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to believing, the golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed and the world stood still. Then your finger touched my silent heart and taught it how to think. Yes, true love, a many splendor thing. Terima kasih Tante. Sama-sama. Sudah hadir. Jadi kita tamu di Talkshow JCL.
sahabat JCL, demikianlah sebuah lagu persembahan terakhir dari Tante Neni Triana. Saya Jose Coalinge. Saya Neni Triana, saya pakai lagi ya. Mengucapkan sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.